Besti Celebrity Fresh kembali hadir dengan informasi seputar sejumlah selebriti yang mengalami kecelakaan, baik itu kecelakaan tunggal maupun yang menabrak hingga membahayakan nyawa orang lain. Penasaran ada siapa aja mereka? Langsung aja yuk, ini dia informasinya. Besti, musibah itu nggak ada di kalender ya, bisa datang kapan saja dan menimpa siapa saja. Nggak peduli dia orang biasa atau artis papan atas sekalipun. Kali ini kita bakal kilas balik kisah menegangkan dari 3 artis Indonesia yang pernah terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang cukup parah. Kisah mereka ini bukan cuma bikin syok, tapi juga penuh dengan keajaiban dan pelajaran hidup yang berharga banget buat kita semua. Besti, yang pertama ada pesinetron cantik yang wajahnya dulu sering warawiri di FTV dan kini sudah mantap berhijrah, yakni Nadia Almira. Seperti yang kita tahu nih Besti, kasus kecelakaan yang melibatkan Nadia Almira ini kembali viral dan menjadi pembahasan setelah 13 tahun kejadiannya. Pasti pada bingung ya Besti, kok setelah 13 tahun malah viral lagi sih? Yap, hal ini karena korban dalam kecelakaan yang melibatkan Nadia ternyata kembali drop dan bahkan kondisinya jauh dari kata baik. Pihak keluarga korban, Adnan, berusaha untuk menghubungi Nadia Almira untuk meminta pertanggungjawaban lagi di Besti. Tak mendapat respon, adik dari Adnan, Hani, akhirnya memblow up kasus ini di media sosial hingga akhirnya viral. Kronologi kecelakaan yang menimpa Nadia ini memang bikin ngeri nih Besti. Kejadian ini terjadi ketika Nadia baru saja pulang dari lokasi syuting dan sedang berkendara sendirian. Mengaku tidak mengebut, Nadia kaget dengan munculnya motor secara mendadak dan akhirnya terjadilah kecelakaan. Nat kan baru pulang dari syuting dan itu kondisinya memang capek banget. Jam berapa? Jam 1:30. Tapi pulang dari syuting tuh sekitar mungkin jam 11-an kayaknya. Kaget di depan mobil ada motor yang memang kondisi jalannya itu pelan banget gitu. Oh. Nat ingetnya Nat itu dia motong. Oh, Terus motong dan pelan di depan Nat. Kaget. Oh. Kaget banget bang karena memang ya kondisi pulang syuting gak fokus ya. Terus Nat banting setir lah. Nabrak beton, abis itu Nat pingsan. Setelah kembali viral usai diunggah oleh adik korban, Nadia Almira dengan penampilan barunya setelah hijrah muncul di podcast Denny Sumargo bersama dengan adik korban dan kuasa hukum masing-masing. Pasalnya Besti, Nadia tak terima ketika dicap pembunuh hingga tak bertanggung jawab dalam kasus kecelakaan, padahal 13 tahun lalu Nadia mengaku telah bertanggung jawab dan membiayai keseluruhan biaya rumah sakit korban hingga kembali sehat. Pecah. Ini tuh bolongnya sampai dalam bang. Dan ini robek gitu. Jadi Nadia nggak mungkin bisa ngomong karena kondisi keluar dari mobil aja dia udah pingsan. Dia nggak tahu apa-apa. Tahu-taunya Nadia lagi di ruangan dijahit. Gitu. Dan dari narasi itu timbullah ancaman cacian, ancaman lah yang benar. Terus Nadia dibilang pembunuh gitu. Kalau misalnya Nadia keluar jalan-jalan, jujur Nadia takut ya, untuk ke Alfa aja Nadia takut gitu, untuk ke Alfamart aja Nadia takut karena sebenci itu DM-nya dan itu ratusan DM. Kena ke psikologi. Iya kena. Dan Nadia mau tanya sama Hani, kalau misalnya ada sesuatu terjadi sama Nadia di luar, apa Hani bisa bertanggung jawab seperti yang Nadia tanggung jawab saat itu? Atau mungkin kalau menurut Hani Nadia kurang bertanggung jawab, Hani bisa lebih bertanggung jawab? Kalau dari awal kakak respon itu aja. Aku gak bakal ngebilangin kak gitu. Kalau komunikasi kakak baik dengan keluarga aku gitu, kalau ada perhatian atau apapun tuh, menanyakan kondisi Adnan saja, aku gak akan mau bilang ini kak. Kan menanyakan sudah. Iya, tapi kenapa harus lewat orang kak? Enggak, menanyakan kan udah sehat. Kan saya nggak punya uang saat itu, saya udah lupa menanyakan ke siapa, tapi kan saya dapat kabar kalau Adnan sudah sehat, sudah keluar dari rumah sakit, sudah sehat, sudah selesai. Saya kan nggak harus tanyain terus setiap hari
Kalau memang ada sesuatu lagi ya diomongin baik-baik. Tapi Besti, kasus ini belum selesai di sini. Walau katanya telah damai, bahkan Nadia telah mendatangi langsung rumah dari Adnan dan bertemu dengan keluarganya. Pasalnya kini kepolisian masih akan memanggil banyak saksi, termasuk Denny Sumargo yang menjadi penengah dalam pertemuan Nadia Almira dan keluarga Adnan. Wah, bingung juga ya Besti, kalau kasusnya telah 13 tahun yang lalu, Nadia masih harus bertanggung jawab atas kesalahannya belasan tahun lalu. Besti, selanjutnya ada kisah yang benar-benar definisi The Real Miracle, alias kejadian nyata yang terjadi pada aktor tampan Dylan Carr. Besti pasti ingat dong, tahun 2019 lalu jagat hiburan digegerkan dengan foto mobil Dylan yang hancur lebur, hingga nyaris tak berbentuk setelah menabrak truk di jalan tol. Kondisi Dylan sendiri waktu itu benar-benar kritis nih Besti. Dylan ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan luka parah di bagian kepala. Kondisi Dylan saat itu bikin semua orang pesimis. Dokter bahkan sempat bilang kalau Dylan sadar, kemungkinan besar dia nggak akan bisa kembali normal 100% atau mungkin akan mengalami gangguan ingatan dan motorik. Rekan-rekan sesama artis dan fans di seluruh Indonesia bersatu kirim doa karena melihat kondisi mobilnya yang nyangkut di belakang truk itu rasanya mustahil ada yang bisa selamat tanpa cedera permanen. Tapi Tuhan berkehendak lain nih Besti. Keajaiban itu datang. Dylan sadar dari komanya jauh lebih cepat dari prediksi dokter. Gak cuma sadar, dia juga bisa merespon dengan baik, ngomong lancar dan ingatannya kembali perlahan. Dokter yang menangani Dylan sampai geleng-geleng kepala dan bilang kalau ini beneran mukjizat. Waktu itu gue kecelakaan. Kecelakaannya gue nabrak truk. Jadi ini ada truk depan dan gue nabrak kayak gitu dari belakang. Ya begitulah, mobil gue hancur sampai asuransi pun bilang nggak bisa dibenerin, cuma dibalikin duit. Begitu gue bangun dari koma, dan gue komanya itu 2-3 hari lah gitu, untungnya sih mukjizat kata dokter. Yang bikin gue sedih itu pas gue ngeliat, pas gue bangun gue ngeliat nyokap gue, bokap gue sama keluarga lain gitu yang terharu ngeliat gue selamat dan bangun dari koma. Itu gue awalnya bingung, gue kenapa nih kok orang-orang pada ada yang nangis gitu, apalagi nyokap bokap gue. Terus dokter datang ngecek gue, pas gue ngeliat kiri kanan, wah ternyata gue di rumah sakit. Gue baru dijelasin gue habis kecelakaan parah, ternyata yang hampir ngerenggut nyawa gue. Gue berasa dikasih kesempatan kedua gitu dari Tuhan. Gue pengen bilang sih sama kalian ya, apalagi kalian yang misalnya sering pulang kerja atau pulang malam, kalau ngantuk jangan nyetir. Itu aja deh, karena gue kayak gitu kejadiannya gara-gara gue ngantuk. Kalian gak pengen ngeliat ya orang-orang sekitar kalian kayak apa yang gue lihat nyokap bokap gue mukanya pas nangisin gue. Gak pengen deh pokoknya ya. Kecelakaan itu mengubah hidup Dylan 180 derajat. Yang mengaku jadi pribadi yang jauh lebih tenang, lebih dekat sama Tuhan, dan meninggalkan gaya hidup lamanya yang mungkin kurang sehat. Dylan merasa diberikan kesempatan hidup kedua yang gak boleh disia-siakan. Terakhir Besti, kita bahas kecelakaan paling fenomenal dan mungkin gak akan pernah dilupakan sejarah hiburan tanah air. Yap, kecelakaan Dul jalani di Tol Jagorawi tahun 2013 silam. Waktu itu Dul masih berusia 13 tahun nih Besti. Bayangin, anak di bawah umur mengendarai mobil dan mengalami kecelakaan maut yang menewaskan 7 orang dan melukai belasan lainnya. Berita ini meledak di mana-mana, bukan cuma karena Dul anak Ahmad Dhani dan Maya Estianti, tapi karena banyaknya korban jiwa dan status Dul yang masih anak-anak. Kondisi Dul sendiri saat itu sangat kritis dan memprihatinkan. Mobilnya hancur lebur setelah terbang menabrak pembatas jalan dan menghantam mobil lain dari arah berlawanan.
Dul sempat koma, mengalami patah tulang punggung, rusuk, dan pendarahan hebat di perut. Dia harus menjalani serangkaian operasi besar dan berbaring di rumah sakit dalam waktu yang lama. Ahmad Dhani dan Maya yang waktu itu hubungannya dingin pasca bercerai, mau gak mau harus bersatu demi menyelamatkan nyawa anak bungsu mereka. Dampak dari kecelakaan ini gak cuma fisik, tapi juga mental yang luar biasa berat. Dul mengalami trauma psikologis yang mendalam. Dia merasa bersalah seumur hidup karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Beban menjadi tersangka di usia dini itu hampir menghancurkan masa depannya nih Besti. Kecelakaan sih. Habis Oh, after itu ya. Habis kecelakaan. Di situ kamu benar-benar mempelajari. Iya, iya. Walaupun sekali lagi kalau kita ngomongin kecelakaan ya maaf, nasib keluarga korban tentu lebih memprihatinkan gitu ya daripada aku gitu. Aku masih alhamdulillah beruntung dikasih kehidupan. Tapi waktu itu nggak sadar aja gitu ya, masih anak muda pada umumnya sampai pada akhirnya dirimu tahu aku lah tak, dari dulu aku agak-agak aneh gitu. Kayak yang lain pada ngumpul aku sendirian gitu. Iya, Ya nggak sih? kayak banyak yang di traumanya. Iya ya, terus dari situ aku mulai ada apa ya? Ya mungkin hikmahnya itu ya, kayak ada awalnya berangkat dari kayak ada trauma gitu-gitu, dan tenangnya ya mendekat ke agama gitu. Walaupun aku nggak bilang aku ini orang baik gitu ya, cuma bundaku selalu pesan kalau kamu belum bisa jadi orang baik, minimal diiringi dengan kebaikan. Dan itu yang selalu aku jadikan pijakan kehidupan sih tak. Namun perlahan tapi pasti Dul mencoba berdamai dengan masa lalunya. Bahkan Ahmad Dhani bertanggung jawab penuh membiayai keluarga korban sampai sekarang. Pasalnya, korban meninggal merupakan kepala keluarga yang sudah berkeluarga. Ahmad Dhani mau tak mau harus bertanggung jawab membiayai anak-anak korban hingga selesai berkuliah. Gua kan masih nanggung janda-janda yang ditabrak sama dulu suaminya. Dan itu biasanya gua ambilnya dari Masterpiece. Oh. Tapi kan janda-janda itu kan nggak mau peduli. Harus tetap ada kan Iya, santunan iya. ini kan. Berarti lu tetap ngasih. Harus ngasih, ada atau nggak ada. Tertulis secara hukum? Nggak ada sih itu. Berarti ya kebaikan lu dong berarti. Iya, moral aja gitu. Moral Karena kan dong. pernah janji kan. Iya, iya, iya. Oh, sampai sekarang? Tahun 2013, dari tahun 2013 loh. Sampai kapan? Sampai anak-anaknya yang selesai kuliah. Waktu itu kan ada yang masih 2 tahun. Sampai anak-anaknya selesai kuliah. Iya, gua biayain. Dan gua sendiri loh yang nanggung. Lu yang nanggung gitu? Iya, dari 2013 sampai sekarang. Dulu kan bisa nyari duit. Ya, sekarang satu janda ditanggung Dia sama tanggung. dulu. Gua tinggal 5 janda gitu. Wih, itu nggak banyak yang tahu bro. Hah? Gue pikir udah beres masalahnya. Enggak, sampai sekarang masih. Nah, Besti, itu dia pembahasan kita yang cukup menguras emosi tentang kecelakaan yang melibatkan Nadia Almira, Dylan Carr, dan Dul Jailani. 3 cerita kecelakaan dengan akhir yang berbeda, tapi satu kesamaannya. Mereka semua diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Semoga kisah ini jadi reminder keras buat besti-besti semua ya, untuk selalu hati-hati di jalan, patuhi aturan lalu lintas, dan jangan pernah meremehkan keselamatan. Oke Besti, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus Celebrity Fresh setiap hari hanya di Nusantara TV. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk follow akun sosial media Celebrity Fresh, biar kamu makin update informasi-informasi seputar selebriti terkini. So, kalau gitu saya pamit undur diri, and see you! NTV Sahabat Kita.